Hey, welcome everyone, welcome back, welcome to Coffee of the Day. Hari ini kita akan unboxing alat perkopian duniawi. Mungkin banyak yang udah tahu ya, terutama untuk yang suka ngopi, bikin sendiri, mungkin banyak yang udah tahu, tapi mungkin banyak juga yang belum tahu alat ini. Yep, ini dia Aeropress, salah satu alat untuk mengekstraksi kopi. Sebenarnya alat ini udah lumayan jadul sih ya. Cuman kenapa kita bahas hari ini ya alatnya baru kebeli sih. Itu alasan utama. Di pembeliannya kalian dapat beberapa tools ya. Di sini ada penekan, di sini ada chambernya, lalu ini ada takaran, lalu juga ada paper filternya. Oke, Aeropress ini bisa dikatakan salah satu alat penyeduh kopi yang lumayan sudah banyak dikenal di kalangan pencinta kopi. Atau mungkin sebutannya kopi enthusiast. Tapi, tahu nggak sih kalian kalau penemunya itu sebenarnya berasal dari perusahaan Amerika Serikat yang waktu itu didirikan kurang lebih di tahun 1984-an oleh Bapak Alan Edler. Ini dia orangnya. Dan uniknya lagi, perusahaan ini tuh sebenarnya adalah perusahaan mainan yang memproduksi mainan. Dan salah satu mainan yang terkenalnya itu namanya Frisbee. Kalian tahu Frisbee kan? Semacam kayak cakram gitu yang dilempar itu loh. Well, dia nyiptain ini bukan karena gabut ya. Tapi dia nyiptain ini karena merasa kurang puas dengan alat manual brew yang dia punya pada saat itu. Tujuannya sih mulia, yaitu gimana cara ngurangin acidity dan bitterness dalam secangkir kopi yang dihasilkan. Dan nggak main-main, dia berinovasi kurang lebih hampir dari setahun lah ya untuk menciptakan alat ini. Kurang kopi enthusiasm gimana tuh orang. Dia riset sampai 1 tahun lebih untuk menciptakan alat ini. Kita coba cek ketebalannya. Di chambernya dia sekitar 2,38 mili. Di bagian kupingannya, di bagian bawah ini, dia ketebalannya sekitar 3,3 sekian. Yang which is dia cukup tebal ya dan cukup terasa solid. Diameter chamber untuk airnya sendiri sekitar 57 sekian. Di mana klaimnya dia mampu menampung air kurang lebih 300 milian. Well, itu udah lumayan banyak kalau misal kalian mau maksimalin rasio seduhan kalian. Dan ini materialnya itu cukup solid ya. Dan di sini ada angka sebagai acuan aja nanti waktu kalian nuang air untuk brewing di Aeropress ini. Lalu paper filternya ini dia menggunakan ukuran di 58. Oh iya, Aeropress ini udah mengalami banyak perubahan dari awal kemunculannya di tahun 2005. Saat itu di pameran industri kopi atau lebih dikenal SCAA. Di situ banyak yang skeptis dengan alat ini. Ya karena bentuknya yang waktu itu dianggap aneh. Lebih mirip kayak suntikan jumbo lah ya. Tapi seiring berjalannya waktu dengan pengembangan yang terus berkembang. Akhirnya di tahun 2008 ada komunitas kecil waktu itu. Dia ngadain lomba, gimana caranya bikin kopi yang enak pakai alat ini, pakai Aeropress ini. Dan lambat laun, lah kok enak, lah kok ketagihan. Akhirnya terus berkembang lagi komunitasnya dan akhirnya ada perlombanya sendiri bro. Dia namanya tuh kalau nggak salah World Aeropress Championship. Dan nggak main-main nih. Waktu gua cek itu lebih dari 60 negara yang daftar. Bukan komunitas kecil lagi dan udah mendunia. Jadi ya mantap lah. Mungkin cukup sekian pembahasan kita hari ini tentang sedikit sejarah dari Aeropress ini. Mungkin di video selanjutnya aku akan coba bikin eksperimen tentang kopi menggunakan alat ini. So, jangan lupa nyalakan notifikasinya dan juga subscribe-nya karena masih banyak hal tentang perkopian duniawi yang akan kita bahas di sini. So, itu aja and this is Coffee of the Day. Thank you.